Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam. anak-anakku sekalian. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Ari yang telah membantu perkuliahan ini. Nah, pagi ini kita akan menutup ya mata kuliah kajian reforma agraria dengan review ya, dengan mencoba mereview kembali apa saja yang sudah kita pelajari sejauh ini ya, dan itu nanti mudah-mudahan bisa membantu ya Anda karena punya bekal lebih lengkap ya tentang persoalan-persoalan sosial, termasuk di dalamnya persoalan-persoalan yang menyangkut tentang ketimpangan penguasaan tanah, yang menyangkut soal konflik-konflik ya. Nah, itu barangkali nanti bisa membantu ketika Anda nanti menyusun proposal untuk tesis ya. Walaupun judulnya apapun juga ya, tetapi dari mata kuliah ini diharapkan bisa menyumbang ya. Menyumbang di dalam perspektif, menyumbang di dalam metodologi, menyumbang dalam referensi-referensi ya, dan lain-lain begitu. Baik. Nah, ini kalau kita menengok kembali mata kuliah yang pernah kita jalani selama ini, maka kajian reforma agraria ini ada di semester 5 peminatan, dan nanti peminatan terakhir itu ini mata kuliah ya Mas Ari ya, sumber daya alam, keadilan dan perdamaian ya, ini mata kuliah terakhir. Betul, Bapak. Ya, jadi simpul di semuanya ya. Nah, ini kalau kita lihat petanya seperti ini nih, peta dari mata kuliah peminatan yang sudah ada lewati. Ya lanjut. Nah, kalau kita flashback begitu ya, kajian reforma agraria ini kan mencoba membahas ya tentang kronik sejarah, konsep-konsep dasar, ragam faktor pendorong praktek RA di dunia dan Indonesia. Ya, sehingga diharapkan dengan mata kuliah ini, dengan mengikuti mata kuliah ini, Anda mampu bersikap kritis, memiliki aksiologis ya, keberpihakan ya, aksiologis itu sikap keberpihakan ya. Dalam hal ini kepada kaum marginal pedesaan, kemampuan analitis atas implikasi sosial, ekonomi, politik dari reforma agraria. Itu yang esensi dari mata kuliah ini. Dan berharap learning outcome-nya ya, saya kira mudah-mudahan Anda masih bukan hanya ingat, tapi juga ada proses pembatinan ya, artinya Anda betul-betul punya sikap dasar yang kemudian terbentuk setelah mengikuti kuliah ini, ya, yaitu mampu menjelaskan pengertian dan konsep-konsep dasar RA, mampu menjelaskan trajektori RA dan perkembangannya di dunia dan Indonesia ya, trajektori ya, jadi pathway-nya itu ya, jadi trennya itu seperti apa sih, perjalanan yang ditapaki, yang dilalui oleh RA di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Mampu menjelaskan ragam faktor pendorong dan praktek RA di dunia dan Indonesia ya, karena macam-macam ini prakteknya RA itu tidak tunggal begitu ya. Mahasiswa memiliki sikap kritis, kepekaan sosial, aksiologis yang berpihak pada kaum marginal pedesaan, kemampuan analitis untuk memberikan kritik dan kebijakan agraria. Nah, ini kemampuan analitis ya dan kritis ini penting ya, karena dari situlah kemudian nanti Anda bisa mempunyai banyak dimensi yang lebih tajam tentang persoalan sosial di pedesaan khususnya. Ya, lanjut. Nah, yang hendak dijawab melalui mata kuliah kajian reforma agraria itu tadi ya, bagaimana itu trajektori RA itu ya, dari mulai warisan masa ketika Nusantara ya, Kepulauan Nusantara itu masih berupa kerajaan-kerajaan. Nah, di situ bagaimana tuh nasib posisi petani
di hadapan para bangsawan, di hadapan para kaum feodal, ya, kerajaan-kerajaan di masa lalu ketika kita masih dalam wujud kerajaan-kerajaan tadi di Kepulauan Nusantara. Dan kemudian ketika beralih ke masa kolonial, seperti apa itu? Ya, nasib petani khususnya dan penduduk pedesaan dalam hal ini. Kemudian dari situ nanti kita tahu kan apa yang kemudian terjadi dengan ketimpangan dan kemiskinan. Ya, dan dari situ juga ketika mulai mengenal masuknya penetrasi kolonial, kita juga sejak kolonial kita merdeka, lalu di situ kita bisa mempelajari ya seperti apa akumulasi modal dan industrialisasi pedesaan terjadi. Ya, desa-desa mulai terbuka, aksesibilitas transportasi, komunikasi, penetrasi pasar, penetrasi industri, modal masuk ke desa. Ya, beberapa kemudian terjadi akumulasi. Lalu apa yang kemudian terjadi dengan tani dan penduduk pedesaan pada umumnya? Lalu seperti apa kalau kita mau coba kalkulasi ya kontribusinya pada pembangunan nasional? Ya, seperti apa itu setelah desa berubah seperti itu? Khususnya di dalam penatagunaan lahan, pelindungan ekologi, itu bagaimana? Ya, apakah menjadi lebih baik, menjadi lebih setara, menjadi lebih equal, dan bagaimana ekosistem yang kemudian ada di desa-desa itu, ya, bisa menjamin sustainability atau makin rusak, terdegradasi atau bagaimana? Ya. Lalu bagaimana khususnya nasib bagi perempuan, ya, kesetaraan, aksesibilitasnya terutama. Ya, lanjut. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa reforma agraria itu kan sebetulnya kebutuhan ya, sesuatu yang terjadi seperti fitrah gitu ya, seperti terjadi secara dengan sendirinya. Jadi ada semacam imperatif kebutuhan, keniscayaan untuk memang dijalankan ya, karena secara alamiah sebetulnya ketimpangan itu di dalam penguasaan ya, land tenurial itu seperti sunatullah ya, terjadi dengan sendirinya melalui distribusi alokasi yang ada di dalam kehidupan masyarakat ya, karena di masyarakat itu ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang miskin ya. Nah itu dengan sendirinya terjadi ya. Tetapi yang menjadi lebih timpang, lebih tajam ya, ketimbangannya itu disebabkan oleh adanya kebijakan ya, politik alokasi yang tidak berpihak atau yang bias ya, pada elitis, kaum elit sosial begitu. Itu yang kemudian mempertajam karena kemudian di situ diberikan konsesi tanah besar ya, kalau di Indonesia berupa HGU, KTI, APA, real estate dan sebagainya. Nah, di masa lalu di zaman dulu itu kondisi yang mirip terjadi itu ya, Yunani kuno, Romawi kuno, sehingga lahir sistem perbudakan ya. Lalu ketika diupayakan situasi yang lebih demokratis ternyata tidak mudah ya. Jadi dulu kalau reforma agraria itu intinya ketika pertama kali diintroduksi tujuannya cuma satu, itu keadilan sosial ya, belum sampai kepada aspek ekonomi ya. Rasional ekonominya belum ada itu ya, yang disasar itu betul-betul keadilan sosial ya, karena tadi yang saya katakan tadi ya, kondisi pada masa feodal itu melahirkan sistem perbudakan ya, antara tuan tanah dengan masyarakat luas begitu, sehingga ketika diintroduksi reform itu tujuannya adalah keadilan sosial. Itu yang terjadi di revolusi Prancis, Rusia, Meksiko ya, dan beberapa revolusi lainnya termasuk di daratan Eropa dalam hal ini ya, itu di sekitar abad atau tahun 1800-an itu terjadi banyak revolusi di berbagai negara di Eropa, termasuk di Prancis, di Jerman, di Eropa Timur ya, yang intinya merombak sistem lama menuju pembaruan. Nah, kemudian masuk ke masa Perang Dunia Kedua, ini reforma agraria sudah mulai diakomodasi ya, menjadi satu
kebutuhan yang dirasakan oleh banyak negara di muka bumi ini. Sehingga pada saat itu lahirlah apa yang disebut dengan World Conference on Agrarian Reform and Rural Development, ya. Dan ketika itu terjadi kebangkrutan ya dari negara-negara sosialis ya di tahun 80-an waktu itu ya. Dan terjadi kemerosotan juga pada dunia pertanian yang diusung oleh para petani kecil ya, karena pada saat itu banyak produksi ya, pangan dalam hal ini misalnya tidak lagi diusung dominasinya oleh petani kecil, tapi sudah oleh korporasi. Ya, ini yang dikatakan sebagai revolusi hijau tanpa land reform gitu ya, atau oleh petani-petani besar, pemodal besar ya. Itulah yang kemudian menjadikan kebutuhan melakukan konferensi internasional yang menguatkan urgensi perlunya agrarian reform dan rural development. Dan sejak 1990 ya ada isu-isu baru yang menyangkut bagaimana mengkonsolidasikan pasca konflik yang terjadi di berbagai dunia, bagaimana kemudian nasib komunitas-komunitas asli ya, indigenous people yang selama ini terdesak ya, tereksklusi, tersingkirkan, termarginalisasi dalam program-program modernisasi. Demikian juga isu gender, isu environment, isu-isu tentang human rights dan sebagainya. Nah, di situ juga isu tentang neoliberalisme, tentang Washington Consensus, privatisasi, ya, tentang agrarian reform yang dipimpin oleh pasar, ya, market-led agrarian reform, ya, dan kebijakan global lainnya. Nah, ini kalau mau kita lihat trajektorinya ini kurang lebih kayak seperti ini yang digambarkan ini. Ya, lanjut. Nah, penting buat kita untuk menyadari bahwa hakikat RA dan kunci keberhasilannya itu seperti apa, gitu ya. RA itu kan sebetulnya salah satunya itu mencoba ya berikhtiar untuk membawa kembali ya, social relationships itu, hubungan-hubungan sosial, interaksi sosial itu hidup kembali ya, secara harmonis, secara mutualistik, ya, resiprokal, timbal balik ya, di dalam kehidupan masyarakat gitu ya. Jadi ada situasi yang interdependensi ya, saling tergantung, saling membutuhkan ya, saling menguatkan, itu yang disebut dengan bringing social relationship back in ya. Lalu yang kedua, ada kebutuhan juga ya di dalam esensi RA itu untuk melakukan structural reform ya. Jadi not only change ya. Jadi bukan hanya sekedar dirubah tapi di reform. Karena tadi seperti saya jelaskan itu ya, secara alamiah dalam kehidupan sosial itu selalu akan terjadi proses penajaman ketimpangan sosial oleh karena ada lapisan-lapisan sosial yang kuat ya, dan itu semakin kuat akumulasi kekayaannya ya, tapi juga ada lapisan sosial yang kemudian tertinggal dan bahkan semakin miskin. Itu disebabkan oleh dua hal. Pertama secara alamiah ya, melalui distribusi tanah yang alamiah ya, oleh karena kerja dari kehidupan sosial itu ya, ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang miskin, tapi dalam perjalanan yang kaya makin kaya ya, yang menengah ke bawah kemudian menjadi tertinggal gitu. Tapi yang lebih parah lagi ketika ketajaman ketimpangan agraria ini disebabkan oleh karena ada politik alokasi yang bias, yang distortif ya, yang memihak kepada segelintir orang
Ya, jadi kalau di Indonesia itu ada pernyataan bahwa segelintir orang menguasai hampir atau sekitar hampir 60%, 60% kekayaan nasional, dan itu berupa aset tanah sebagian besar. Nah itu antara lain disumbang oleh karena ada politik alokasi agraria yang bias tadi, ya. Karena kalau yang secara alamiah, selain memang bisa menyebabkan ketimpangan, tapi tidak akan setajam yang disebabkan oleh politik alokasi, ya, oleh kebijakan, ya, oleh policy. Nah, oleh karena itulah RA selalu akan menyangkut kepada soal governance issue, ya. Mau tidak mau selalu akan melibatkan tentang isu-isu tata kelola, isu-isu tata urus, ya, tata pengurusan, ya. Jadi artinya bagaimana sih itu harus diurus ulang begitu, ya. Karena satu masyarakat apabila ketimpangannya itu semakin tajam, maka potensi atau kondisi untuk merebak atau eskalasi dari konflik sosial itu semakin tajam. Nah, itu berbahaya. Oleh karena itu perlu ditata ulang, ditata urus ulang, ya. RA itu antara lain berusaha untuk memasukkan itu, ya. Apakah bentuknya reform atau yang lain, ya, itu kita tinggal pilih aja ini. Nah ini oleh karena itu semua relasi sosio-agraria tidak terlepas dari berbagai dimensi ketimpangan, ya. Sehingga melahirkan atau melanggengkan beberapa akibat berikut ini. Ada aspek eksklusi, ada aspek inefisiensi, dan ada aspek ketidakadilan struktural. Ya, eksklusi terutama tadi itu, ya, meminggirkan, ya, memojokkan, ya, memarginalisasi, ya, sebagian besar kelompok masyarakat yang lemah, begitu, ya. Tapi yang juga berbahaya secara ekonomi adalah apabila ketimpangan itu semakin tinggi, sebetulnya secara ekonomi itu terjadi proses inefisiensi, ya. Karena apa? Karena sumber-sumber produksi yang semula bisa melibatkan, ya, banyak orang, ya, di dalam usaha-usaha ekonomi berskala kecil, rumah tangga, ya, itu bisa diusung bersama, dan itu akan menjadikan kekuatan ekonomi jauh lebih kuat, ya, aspek. Jadi kalau gedung itu kayak disangga, ditopang oleh fondasi cakar ayam, gitu, ya. Jadi artinya punya kekuatan yang jauh lebih kuat, ya. Apalagi menghadapi kayak sekarang ini pandemi, gitu, ya. Indonesia itu sekarang masih bisa tumbuh ekonominya, ya, 4-5% bahkan, ya. Itu oleh karena ekonomi rakyat yang tidak pernah mendapatkan subsidi, tidak pernah mendapatkan fasilitasi privilege yang mewah, ya, tidak pernah mendapatkan proteksi begitu rupa dari pemerintah, ya. Sehingga ketika terjadi pandemi, yang lainnya ambruk, ya, karena mendapatkan banyak privilege, tapi meninabobokan. Tapi kalau ekonomi rakyat tadi itu, ya, yang secara kekuatan mandiri itu diusung oleh banyak rumah tangga petani, ya, yang tanah-tanahnya itu tidak terlalu luas, ya, bahkan sempit, ya. Tidak hanya petani tapi juga nelayan, peternak, ya. Itu semua merupakan kekuatan ekonomi rakyat yang selama ini tidak memperoleh keistimewaan apapun. Tetapi di masa-masa seperti sekarang ini, pandemi, dan ketika krisis finansial, ya, di tahun 98, itu masih tetap bisa menghidupkan ekonomi nasional, tumbuh sampai 2-3%, bahkan sampai 4%, ya. Yang itu tidak disumbang oleh ekonomi besar yang kolaps, ya. Industri tekstil, industri substitusi impor, otomotif, real estate, semua yang mendapatkan privilege itu kolaps, ya, kecuali ekonomi rakyat. Itu luar biasa. Nah, di sebelah kanan kita lihat ada 4 skenario dampak, ya. Jadi ini dampak yang dimungkinkan oleh
satu policy, satu politik agraria begitu ya, bahwa ada kemungkinan policy itu bisa memberikan redistribusi ya, kemakmuran berupa alokasi tanah. Dan itu saya kira baik ya, karena redistribusi maka distribusi dan pembaruan tenurialnya itu akan terjadi begitu ya. Tapi yang sebaliknya, apabila ada policy, ada kegiatan-kegiatan ekonomi politik yang tidak menjurus kepada atau bersifat non redistribusi, artinya status quo, maka pada dasarnya dalam proses sosial tersebut tidak terjadi pembaruan agraria atau yang disebut dengan reforma agraria palsu. Apalagi kalau kemudian di dalam perjalanan ya, kehidupan masyarakat, kehidupan kenegaraan yang terjadi justru dominasi dari proses rekonsentrasi ya. Jadi artinya banyak bidang-bidang tanah, lahan-lahan lahan apa saja, pertanian, kehutanan, apa saja, perkebunan, ya, atau juga pertambangan, perikanan, ya, pesisir, pulau-pulau kecil, justru terjadi penumpukan, ya, rekonsentrasi. Ini berarti kontra pembaruan. Ya, jadi kalau Anda lihat misalnya di Labuan Bajo tuh di Flores, ya, itu pulau-pulau kecil di sana tuh praktis sudah dimiliki oleh orang per orang, ya. Di Kepulauan Maluku, Banda Neira dan sebagainya, sama, ya, pulau-pulau indah yang sangat punya pesona tinggi dalam dunia wisata itu sudah dikuasai oleh orang per orang. Kepulauan Riau juga begitu ya, Bintan dan sekitarnya. Itu kan berarti rekonsentrasi, ya. Dan itu berarti di dalam perjalanan kebijakan agrarianya itu praktis yang kemudian bekerja itu adalah proses-proses kontra pembaruan. Ya. Jadi bukan hanya pembaruan palsu, tapi justru kontra pembaruan. Padahal yang kita harapkan adalah yang pertama tadi ya, redistribusi, distribusi, sehingga di situ kemudian akan bekerja genuine reform. Ya, lanjut. Nah, kalau di Indonesia kita sebetulnya sudah punya ya Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria ini sangat fenomenal ya, karena dia menjadi undang-undang pertama yang menegaskan kemerdekaan Indonesia dari proses penjajahan kolonial. Ya, karena di situ diberikan kritik ya, koreksi pembatalan ya atas praktek-praktek kebijakan agraria masa kolonial. Ya, itu sepenuhnya dikatakan begitu. Dan kalimat pertamanya jelas ya, Undang-Undang Pokok Agraria itu bahwa tanah itu pertama-tama dimiliki oleh rakyat berdasarkan hukum adatnya. Ya, tentu hukum adat yang tidak feodalistik ya. Hukum adat yang masih hidup dan memberi kemaslahatan. Itu statement pertama dari Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 itu seperti itu. Sehingga dikatakan hubungan manusia dengan tanah itu abadi. Ya, jadi hubungan manusia terhadap tanah itu tidak bisa dinegasikan, tidak bisa dieliminir, tidak bisa dibatalkan oleh praktek apapun juga, ya, sebagaimana pernah dijalankan oleh politik agraria di masa kolonial. Ya, sehingga ketika kita merdeka, lalu Undang-Undang Pokok Agraria mengukuhkan ya, statement bahwa hubungan manusia dengan tanahnya itu abadi, dan itu diatur di dalam hukum adat mereka sendiri. Gitu, ya. Maka pengakuan pertama atas hak-hak tanah itu berdasarkan hukum adat. Ya, itulah Undang-Undang Nomor 5 tahun 60. Gitu. Nah, tapi kemudian dalam perjalanan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 ini lebih banyak dibekukan ya, tapi tidak sampai dicabut ya, tidak berani rupanya rezim kekuasaan manapun mencabut UPA itu. Tapi yang terjadi hanya membekukan ya.
Tapi rupanya dengan dibekukan itu saja ya sudah lumpuh semua esensi yang dimuat di dalam UU-PA itu. Ya. Nah ini di tahun 67 khususnya karena pada saat itu kemudian dilahirkan Undang-Undang tentang Kehutanan, ya, Undang-Undang Pokok tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 11 tentang Pertambangan, Eksploitasi, ya, sumber daya alam. Ya. Kemudian muncul juga Undang-Undang Penanaman Modal Asing, ya, Undang-Undang PMA, ya. Selain Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri, ya, UU PMDN. Itu lahir semua di tahun 67 di awal Orde Baru. Ya, karena memang pada saat itu terjadi krisis ekonomi yang cukup dalam, ya, dengan inflasi yang mencapai 600% pada saat itu. Lalu pemerintah seperti kehilangan atau mengalami disorientasi, ya, sehingga satu-satunya pikiran itu adalah mengundang investor besar, begitu saja sudah. Ya, maka dilahirkanlah Undang-Undang tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan dan Undang-Undang tentang Pertambangan dan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri, ya. Dan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya situasi chaos, maka diintroduksi kebijakan masa mengambang, ya, floating mass. Jadi masyarakat desa itu tidak boleh terafiliasi dengan partai politik, tidak boleh terafiliasi dengan organisasi massa, ya, kecuali Golkar pada saat itu, ya, tentunya, ya. Tapi artinya dia disterilisasi dari aspek-aspek politik, ya. Semua organisasi juga harus mengikuti cara-cara kebijakan yang sifatnya korporatisme, ya. Jadi negara itu dianggap sebagai sebuah korporasi dan kemudian dijadikan model yang uniform, ya, untuk apapun kegiatannya, termasuk organisasinya, ya, pemuda, wartawan, perempuan, profesi, semua harus mengikuti organisasi bentukan pemerintah. Ya. Nah, tapi kemudian kita tahu di tahun 2001 ketika Orde Baru jatuh, kemudian lahir era reformasi, lahir TAP MPR nomor 9 2001 tentang pembaruan pengelolaan sumber daya alam dan agraria, ya. Tapi nyatanya itu tidak banyak dirujuk, ya, walaupun itu sudah menjadi ketetapan MPR nomor 9, tapi dalam perjalanan satu rezim ke rezim yang lain nyaris itu tidak terjadi, ya, perubahan land reform itu. Ya, apalagi sekarang dengan adanya undang-undang Cipta Kerja, ya, dengan perpresnya yang sudah lahir hampir sebanyak berapa itu, ya, 20 atau berapa itu. Ya, lanjut. Nah, tumbuhnya gerakan agraria, ya, tadi ini sebagai sebuah konsekuensi logis, ya, karena ada kegundahan, ya, atas situasi relasi sosio-agraria, kegundahan atas ketimpangan, kegundahan atas gesekan-gesekan sosial, ya, maka lahirlah land reform by leverage, ya. Jadi gerakan massa, gerakan rakyat untuk agraria itu muncul di berbagai pelosok tanah air itu, ya, dengan bentuk reclaiming terhadap tanah-tanah perkebunan, reclaiming terhadap tanah-tanah yang HGU-nya sudah dianggap selesai, ya, reclaiming terhadap tanah-tanah eks tambang, ya, dan seterusnya, ya. Tapi pemerintah juga di lain pihak juga menginisiasi land reform by grace, ya, dengan program namanya sama, land reform atau redistribusi atau pembaruan agraria di zamannya Pak SBY, kalau di zamannya Pak Jokowi ini RA dan perhutanan sosial, misalnya seperti itu, ya. Nah, tapi ini rupanya masih belum menjanjikan, ya. Karena kemudian yang terjadi semakin kuat diusung oleh land policy kita itu, politik agraria itu market based
land reform ya. Jadi land reform itu jadi bagian yang inherent ya, yang melekat ya dengan proses-proses market base ya, pasar ya. Jadi apalagi dengan UCK ini ya, apalagi dengan melakukan pendaftaran tanah ya melalui program yang disebut dengan PTSL itu. Ya, PTSL itu kan program pendaftaran tanah bersertifikat lengkap ya, sistematis dan lengkap. Yang ditargetnya itu di tahun 2023 seluruh bidang tanah itu sudah harus didaftarkan ya, di BPN. Ya, nah, dengan mendaftarkan seluruh bidang tanah itu kan sama saja artinya dengan menjadikan tanah itu menjadi bagian komoditi yang masuk dalam sirkuit pasar ya, karena dia kemudian bisa diagunkan itu, sertifikatnya bisa diagunkan gitu ya, ada harga tentang tanah itu ya melalui land value, melalui cara penetapan nilai tanah begitu ya, sehingga sesungguhnya dia rentan ya kalau rakyat atau pemiliknya itu dibayang-bayangi dengan pesona uang tunai ya, ditambah kehidupannya juga semakin sulit misalnya ya, terus dibayang-bayangi dengan tawaran untuk melepaskan tanahnya, itu lama-lama ya orang bisa kehilangan tanahnya total itu ya. Karena tanah sudah berubah menjadi komoditi. Yang semula menurut UUPA, tanah dengan orang itu, dengan manusia itu hubungannya abadi. Ya, jadi artinya pendaftaran tanah itu apakah memang otomatis menjadikan dia menjadi komoditi atau bagaimana? Gitu. Ya. Apakah pendaftaran tanah itu bukan hanya sekedar penguatan pengakuan negara atas hak kepemilikan seseorang atas tanah, ya. Atau kayak sekarang ini, ya, sertifikat itu lebih diposisikan sebagai komoditi ekonomi yang liquid, ya, yang mudah segera dicairkan, misalnya dijual atau diagunkan ke bank. Itu menjadi satu isu-isu yang menarik untuk didalami lebih lanjut, gitu. Nah, ini tumbuhnya gerakan agraria, ini gerakan perempuan pedesaan, gerakan masyarakat adat, gerakan keadilan lingkungan, gerakan agroekologi. Nah, ini dimensi-dimensi gerakan yang bermain di seputar arus utama land reform by grace atau land reform by leverage. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kita bicara the need for the new thinking on agrarian reform, ya, jadi kebutuhan untuk berpikir beyond, ya, berpikir lebih atas peristiwa-peristiwa yang mengiringi agrarian reform, ya, maka kita bisa pilih dua itu, apa yang disebut dengan the weakness, ya, kelemahan, and limits, the dominant thinking, ya, kelemahan dan keterbatasan dari cara-cara berpikir ya selama ini begitu ya, yang menyangkut agrarian reform. Pertama, bahwa kita tahu bahwa akhir-akhir ini kan luar biasa ya pembangunan kayak tadi, karena pertambahan penduduk yang semakin cepat ya, ditambah lagi dengan konsentrasi penduduk yang juga tidak merata ya. Jawa begitu padat, luar Jawa relatif lebih longgar ya. Lalu ini menjadikan banyak program-program untuk membuat perumahan gitu, misalnya apakah BTN, apakah itu real estate atau bentuk-bentuk perumahan yang lain begitu. Tapi intinya itu kemudian dilaporkan sebagai sebuah kebijakan redistribusi ya, Perumnas gitu ya. Itu juga dilaporkan sebagai program-program redistribusi tanah. Nah, tapi kan ini menjadi satu perdebatan yang krusial ya, apa yang seperti ini bisa sih dikatakan agrarian reform atau ini sebetulnya hanya reform yang palsu ya. Karena agrarian reform itu kan diperuntukkan bagi mereka yang
kehilangan tanah atau tidak punya tanah atau bertanah sempit lalu hidup dari tanah itu, ya apakah perumahan-perumahan itu bisa dihitung sebagai sebuah proses reform, dari reform, ya. Nah, yang kedua juga ada reform-reform yang sebetulnya itu dilakukan di tanah-tanah yang, yaitu tanah-tanah yang sudah dijadikan private lands, ya, yang tadi saya sebutkan, ya. Jadi kalau Perumnas itu oleh BTN, kalau real estate itu oleh perusahaan swasta, Sumarekon atau apalah, tahu namanya apa begitu, atau oleh Bank Niaga atau apa segala macam. Tapi ini yang paling penting kan, bagaimana menjadikan redistribusi reform itu justru pada tanah-tanah yang milik publik, ya, yang dikuasai, ya, bukan dimiliki, ya, dikuasai oleh negara. Dan mula-mula secara dari latar historisnya tanah-tanah itu adalah milik rakyat, tapi kemudian oleh proses waktu di zaman kolonial itu kemudian dirampas, ya, menjadi tanah-tanah perkebunan besar, ya, tanah-tanah lupa saya, Belanda itu bahasa Belandanya itu partikulier, ya, jadi tanah-tanah swasta Belanda, tapi itu asal mulanya dari tanah-tanah rakyat begitu, ya, sehingga rakyat menjadi kehilangan banyak tanahnya karena kemudian oleh politik domain verklaring, ya. Domain verklaring itu politik yang menyebut bahwa petani yang tidak, atau siapapun yang tidak bisa menunjukkan bukti kepenguasaan tanahnya secara official, secara resmi, ya, maka itu dinyatakan sebagai tanah milik negara, bukan dikuasai negara tapi milik negara. Yang sekarang oleh OJK itu hidup kembali itu politik domain verklaring, yang oleh UPA itu sudah dicabut, ya. Jadi penanda antara politik kolonial dengan politik Indonesia merdeka itu dicabutnya politik domain verklaring, tapi sekarang hidup lagi itu. Nah, yang seperti ini kalau dilaporkan, berapa sih sebetulnya program redistributif reform yang dijalankan di Indonesia? Itu kecil sekali itu, ya, yang ada di public lands, ya, itu kecil sekali itu, ya, dibandingkan dengan real estate, dibanding dengan Perumnas segala macam, mungkin jauh lebih besar mereka itu. Tapi itu sebetulnya sulit untuk dinyatakan sebagai redistribusi reform, tidak merupakan bagian dari reform karena itu berbeda sekali. Nah, yang ketiga itu tentang inkonsistensi antara inclusion, exclusion dalam tenancy labor reform, ya. Ini ini bahasan yang barangkali kalau Anda nanti berminat lanjut di S2, S3, wah, itu menarik sekali. Ya, karena kita bisa bicara tentang apa yang terjadi di dalam pengaturan labor, ya, tenaga kerja, apa yang terjadi di dalam tanah-tanah yang kemudian disewakan, tanah-tanah yang diberikan konsesi, ya, bagaimana itu dikelola, ya, tenure reform dan sebagainya. Itu banyak sekali hal-hal yang inkonsistensi, ya. Di UJK misalnya sekarang disebut ada HPL, ya, hak pengelolaan tanah, yang itu nggak punya alas hak, itu nggak punya presiden dimanapun termasuk UPA, itu nggak ada itu HPL itu. Tapi sekarang itu dijadikan sandaran hukum yang begitu powerful, ya, sehingga yang namanya hak milik, yang namanya HGU, yang namanya hak pinjam, ya, itu bisa didominasi, bisa disubordinat, ya, oleh HPL, ya, bisa ditaklukkan di dalam satu platform, satu kebijakan yang disebut dengan HPL, hak pengelolaan, ya. Jadi akhirnya yang punya tanah, yang baik itu secara pribadi maupun itu secara kelompok, perusahaan, itu bisa
ditaklukan oleh kebutuhan apa yang disebut dengan HPL itu. Dan itu yang melakukan bank tanah itu. Ya. Jadi menurut saya itu menjadi satu bentuk yang pengingkaran yang paling nyata terhadap usaha-usaha reform ya dan reform. Ya ini jenis-jenis ya 3 tipe dari pergerakan ya. Satu yang pertama yang disebut dengan movement center ya, movement from below ya. Jadi gerakan-gerakan rakyat, gerakan-gerakan massa untuk agraria ini kalau tidak ditampung, ini bisa mengeskalasi, melebar menjadi satu gerakan yang dominan dan itu pasti bisa menyebabkan gesekan-gesekan sosial yang cukup mencemaskan ya. Tetapi juga tidak boleh terjadi sebuah decisive role of state actors from above ya to state center. Jadi negara yang terlalu dominan mengatur tata urus ya pertanahan, termasuk penguasaan alokasi tanahnya itu ya. Kalau to state center ini akan mencetuskan tadi gerakan-gerakan massa tadi ya. Ya, kembali yang tadi lagi ya makasih. Nah, tapi juga yang berbahaya adalah apabila too market oriented ya. Jadi sepertinya negara juga melepaskan tangannya ya, lalu membiarkan lembaga pasar untuk mengatur sendiri. Nah, padahal pasar itu sendiri kan sebetulnya juga bukan institusi yang netral ya. Itu institusi yang bias juga itu ya, yang punya orientasi tersendiri, yang punya logika sendiri ya. Jadi kalau pasar itu dibiarkan ya tentu dia akan dikuasai oleh mereka yang menjadi pemodal besar. Nah, kalau bicara tentang reform ya, redistributif reform itu, maka ada beberapa hal yang perlu didalami, diperluas pemahaman kita tentang masalah-masalah itu. Pertama ada yang elemen atau faktor yang membicarakan tentang reject market and agrarian reform. Bagaimana kita akan membahas hal-hal yang menyangkut agrarian reform, tapi yang dipimpin, yang didominasi oleh pandangan pasar tadi itu ya. Apakah itu bisa dibiarkan begitu saja atau bagaimana ya? Jadi pasar dianggap sebagai institusi yang bisa mengatur pasar tanah tadi itu ya, yang bisa mengatur tentang redistribusi tanah, bisa mengatur tentang penguasaan tanah dengan sendirinya, dan itu dianggap jauh lebih punya keadilan ya, karena tidak dicampuri oleh kekuatan yang lain. Nah, tapi itu bisa kita diskusikan apakah pasar memang punya sifat yang seperti itu atau pasar sebetulnya juga sama saja ya, dia punya kecenderungan yang sama dengan aspek-aspek sosial lainnya yang sebetulnya bias kepada lapisan-lapisan kuat gitu. Lalu itu juga bicara tentang include public lands and challenge dominance of non-redistributive reform framework in public lands policy initiative ya. Jadi bagaimana kita membahas tentang tantangan-tantangan dominasi dari kebijakan yang non-redistributif, ya, yang non-redistributive reform dalam inisiatif prakarsa kebijakan publik atas tanah. Dan ini luar biasa kalau menurut saya. Kalau kita mau memeriksa kebijakan-kebijakan pemerintah, maka hanya berapa persen atau sedikit sekali yang sifatnya redistributif. Ya. Selebihnya adalah non-redistributif. Ya, politik alokasi tanah itu
nyaris itu malah justru merekonsentrasikan atau mengkonsentrasikan atau mengakumulasikan tanah itu pada segelintir orang saja, yaitu pemodal-pemodal kuat tadi itu, apalagi dengan OJK tadi itu. Ya, ini pasti menarik kalau kita kemudian coba untuk urai, ya. Termasuk nanti tanah-tanah ya, restitusi ini, terutama untuk mereka yang mengalami pengungsi agraria yang disebabkan oleh gesekan-gesekan sosial ya, seperti GAM dulu ya, GAM itu mengakibatkan banyak masyarakat Aceh yang kemudian harus meninggalkan kampung halamannya. Itu juga perlu diatur itu seberapa jauh terjadi sebuah kebijakan restitusi ya dalam konteks redistribusi land reform. Ini banyak terjadi ya untuk para pengungsi agraria yang mengalami proses pemberontakan atau pergolakan sosial yang bersenjata ya. Termasuk juga di Poso, di Ambon, ya Papua, itu banyak tuh yang terjadi seperti itu. Atau konflik-konflik sosial yang dulu terjadi di Ketapang ya, di Kalimantan Barat ya. Untuk banyak suku-suku tertentu yang terpaksa harus melepaskan tanahnya karena terusir ya oleh suku aslinya ya. Atau suku asli merasa tanahnya juga terusir oleh karena pendatang ya, yang macam-macam gitu tentu harus dalami lebih lanjut. Nah, ini ada 4 pillars ini. Ini social mobilization from below, state reforms from above, livelihood enhancing and productivity enhancing, macro socio-economic policies. Ya, oke, ini tambahan-tambahan saja ya, tapi intinya tadi yang sudah saya bahas itu. Ya, lanjut. Nah, ini refleksinya ya, kita punya warisan feudalisme, kolonialisme, ketimpangan, kemiskinan, akumulasi modal, industrialisasi pedesaan, kontribusi pada pembangunan, penata gunaan lahan, kesetaraan akses ya. Inilah kira-kira isu-isu yang penting dari mata kuliah kajian reforma agraria yang Anda beruntung ya karena Anda masuk ke APM dan memperoleh mata kuliah ini, sehingga nanti sebagai sarjana pertanian dalam arti luas Anda punya pandangan yang komprehensif dan mendasar ya, dengan begitu fundamental maksud saya. Dengan begitu Anda jauh lebih punya visi yang kuat ya tentang Indonesia ke depan untuk macam apa, baik pertanian maupun pedesaannya. Nah, ini bahan-bahan diskusi yang bisa dilakukan pada kesempatan sedikit pada waktu ini atau nanti setelah Anda bertemu dengan kawan-kawan di luar nanti ya. Ya, lanjut. Terima kasih Mas Ari sudah dibantu. Silakan kalau ada yang mau menanggapi, silakan. Silakan teman-teman. Boleh on screen? Ya, silakan. Pertemuan terakhir ini boleh on screen teman-teman. Biar jumpa. Silakan kalau ada yang mau menanggapi, bebas saja. Ayo, silakan sambil menanggapi. Ada refleksi dari proses selama ini, kuliah, apa yang didapat. Boleh. Silakan teman-teman. Ya, merdeka, bebas, ayo silakan. Kalau belum paham pun nggak apa-apa, tanya juga nggak apa-apa. Ayo, siapa? Ditunjuk aja Mas Ari, siapa gitu yang... Ya. Siapa? Zakwan, Kesia. Silakan Zakwan. Ya, terima kasih Mas Ari. Apa ya Pak? Banyak sekali tadi yang sudah disampaikan Pak Atmo. Mungkin kalau saya selama ikut
pelajaran mata kuliah KRA ini ternyata jalan panjang reforma agraria itu masih panjang banget gitu ya Pak, apalagi dengan adanya UU CK dan segala macamnya, dan kemarin juga MK baru menyatakan harus harus direvisi segala macam. Ya bagi saya yang ikut di kuliah ini, yang ikut di jurusan ini, berarti apakah itu PR saya ke depan gitu. Saya jadi ada pertanyaan seperti itu di kepala saya. Apa yang harus saya lakukan nanti ya gitu, Pak. Eh, Kebijakan apa nanti kalau misalkan saya mendapat amanah segala macamnya, itu yang terbayang-bayang di pikiran saya seperti itu Pak, yang memang harus terus menjalankan idealisme yang seharusnya gitu Mas Ari, Pak. Ya, baik. Kita sampai pukul berapa ya, Mas Ari ya? Mas Ari masih di mute. Oh iya, baik. Kita sampai jam 11, Bapak, 11.40. Oh, masih panjang. Ya, baik. Masih panjang. Baik, terima kasih Saudara Mas Mas Zakwan, adik Zakwan lah, jangan Mas, terlalu muda ya. Ya, saya kira pertanyaan ini bagus ya, karena paling tidak sudah memancing kegundahan. Ya, kuliah ini berhasil memancing Anda pada kegelisahan, kegundahan, kegalauan tentang situasi terkini, ya, terutama dihubungkan dengan masyarakat di Indonesia. Ya, jadi Indonesia ini sekarang menurut saya memang dalam posisi yang amat kritis ya, terutama sejak ada UCK ini seperti ada gong ya, ada gong yang menandai kemunduran ya, setback ya, Indonesia beberapa tahun ke belakang, puluhan tahun, ratusan tahun ya, karena kita kembali menghidupkan politik domain verklaring ya, di mana negara itu sepertinya memiliki tanah, padahal sebetulnya di Undang-Undang Dasar 45 itu menguasai tanah. Menguasai itu dalam arti dalam konteks publik ya, bukan menguasai seperti orang per orang, individual, tidak. Tapi negara sebagai pemegang amanah dari rakyat, maka ketika dia menguasai negara, maka aspeknya itu aspek publik, begitu. Ya, dan ketika kita menguasai negara dalam aspek publik, berarti kan bicaranya atas nama Undang-Undang UPA itu sebetulnya, ya, atau pasal 33 ya, bumi air ruang angkasa dan segala yang ada di perut bumi itu dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi aspeknya aspek publik begitu. Nah, tapi kemudian tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita itu baru punya undang-undang pokok agraria di tahun 60 ya. Punya waktu hampir 13 tahun kurang lebih ya. Dari sejak 47 ketika panitia negara dibentuk. Ya. Mengapa kok begitu lama? Ini karena perumus UPA itu adalah orang-orang yang kredibel, yang punya integritas, ya, yang tidak ada lagi keraguan atas kejujuran, atas heroisme, militanisme dari para perumusnya, sehingga dengan begitu bisa dipahami kalau kemudian dibutuhkan waktu yang cukup panjang ya, 13 tahun untuk merumuskan UPA. Dan salah satu yang mendasari lahirnya konten UPA seperti itu adalah bahwa masyarakat itu jauh lebih lama ketimbang entitas negara itu sendiri. Ya, jadi masyarakat itu kan sudah hidup jauh lebih lama, ratusan tahun, sekian ratus abad yang sebelumnya dibanding dengan negara Indonesia itu sendiri. Oleh karena tidak bisa negara Indonesia kemudian menegasi, ya, membutakan ya, hubungan masyarakat dengan tanahnya. Nah, itu yang pertama-tama dinyatakan di dalam UPA itu seperti itu. Ya, maka di UPA dinyatakan bahwa hak milik tanah, hak penguasaan tanah itu pertama-tama adalah disandarkan kepada hukum adat yang hidup pada masyarakat itu. Ya.
Hukum adat itu hukum yang memberikan kemaslahatan. Ya. Nah, nanti dalam perjalanan hukum adat karena perkembangan zaman, kan sudah pasti dia akan menyesuaikan, mengejas diri ya, begitu dengan hukum-hukum positif yang modern begitu ya. Sementara hukum-hukum modern itu asumsinya itu selalu jauh lebih punya visi yang membawa masyarakat itu lebih punya kemaslahatan. Namanya juga dia tidak lagi bertumpu kepada sandaran-sandaran feodalisme, tidak lagi bertumpu pada sandaran-sandaran yang sifatnya elitis, ya, namanya juga modern, ya. Jadi modern itu kan artinya lebih kepada pemikiran-pemikiran rasional atas dasar kontrak sosial. Kita sudah punya kontrak sosial Undang-Undang 45, sudah punya kontrak sosial namanya UU PA. Jadi harapannya dalam proses evolusi itu hukum-hukum adat itu juga akan sama yang diakui hidup sampai sekarang ini. Nantinya seperti merger ya. Dia akan menyatu ya akhirnya dengan hukum-hukum nasional. Jadi dengan kata lain, kalau hukum nasional itu ternyata tidak justru membawa kemaslahatan, itu kan setback artinya. Ya, karena itu sepertinya kan kita kembali kepada hukum-hukum yang bersandar kepada kepentingan para bangsawan, elit feodal, yang kemudian menghasilkan revolusi Prancis, menghasilkan revolusi Jerman, Bolshevik di Rusia, ya. Revolusi Eropa pada tahun 1814 ya. Itu kan sama seperti dominasi bangsawan feodal di Jepang, Korea, dan Taiwan pada saat itu sebelum dilakukan RA. Jadi kesejarahan yang pasti bertentangan kalau dia tidak menjadi lebih membawa kemaslahatan bagi umum gitu ya. Kita bersyukurlah akhir-akhir MK baru saja membatalkan UU CK secara bersyarat ya, satu bahasa yang juga sebetulnya mengambang ya. Pilihannya cuma konstitusional atau inkonstitusional. Ini inkonstitusional bersyarat. Jadi ini orang Indonesia paling jago emang membuat diksi-diksi baru yang membingungkan gitu ya. Tapi oke aja lah. Nah, yang penting kalau buat Anda begini ya, sebagai mahasiswa. Ini maaf nih loncengnya ganggu sebentar, kita lewatkan dulu bentar. Ya, sebelum saya membawa Anda kira-kira perannya seperti apa, tapi saya ingin ngasih contoh begini. Amerika itu negara kampiun kapitalis. Ya. Sejak kemerdekaannya di 1776 ya, Amerika modern itu jelas mengusung kapitalisme itu menjadi ideologi dominannya ya. Jadi artinya kampiun kapitalis. Tapi dia menamakan dirinya welfare state. Ya, negara kesejahteraan. Jadi artinya di dalam negara yang mengusung kompetisi free fight liberalism ya, yang mengusung kebebasan untuk berkompetisi dalam pasar liberal, ada entitas namanya entitas negara gitu. Entitas negara itu siapa? Penerima amanah dari rakyat. Ya, penerima amanah dari rakyat itu sudah pasti maksudnya adalah untuk membawa kemaslahatan bagi umum, utamanya bagi mereka yang lemah, lalu menamakan dirinya sebagai welfare state di tengah konteks sebagai negara kampiun kapitalis itu. Dengan apa? Memastikan orang yang tidak punya kemampuan untuk membawa warga rumah tangganya, anggota rumah tangganya ke rumah sakit, ada fasilitas rumah sakit bebas, free, gratis. Bagi keluarga yang tidak bisa membawa anaknya untuk bersekolah karena tidak punya uang, ada sekolah-sekolah gratis, bermutu lagi. Bagi mereka yang tidak mampu berobat, sakit, ada health center dibiayai oleh negara, gratis. Ya, bagi mereka yang tidak punya homeless,
tidak punya rumah, yang akan terancam nyawanya di musim dingin, mati kedinginan, disediakan rumah murah yang bisa dicicil secara murah dan terjangkau. Itu negara kambing kapitalis. Ya. Jadi semua jejak negara itu ujungnya adalah ke situ. Negara itu menjadi institusi yang mengayomi negaranya, dan itu perintah UUP kan begitu. Perintahnya Undang-Undang Dasar 45 di mukadimahnya seperti itu. Yang kalau Undang-Undang Dasar yang sekarang itu udah diacak-acak ya dalamnya itu. Tapi mukadimahnya kan masih seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya, nah yang terakhir ini juga penting buat Anda nih. UUCK itu mencabut hampir semua kewenangan otonomi daerah. Ya. Otonomi daerah itu adalah pesan dari rakyat, ya, ketika kecewa dengan politik sentralisme yang dibawakan semasa Orde Baru yang mengakibatkan kebangkrutan negara ini pada tahun 1998. Ya, lalu rakyat meminta supaya sentralisme politik ini diubah menjadi otonomi daerah dan desentralisasi. Dan itu dimulai pada tahun 2001. Tapi coba Anda lihat sekarang. Melalui UCK, semua kewenangan pemerintah daerah dicabut semua. Ya, kalau di agraria oleh badan bank tanah. Itu semua kewenangan pengaturan tanah itu sekarang diletakkan di badan bank tanah. ATR BPN itu hanya menjadi regulator belaka. Ya. Tapi regulator pun mungkin yang udah nggak punya gigi ya. Regulator yang tidak punya gigi karena semua kewenangan otoritas itu diletakkan di bank tanah. Dan badan bank tanah itu nggak jelas itu jenis kelaminnya apa itu. Ya, dia dibiayai 3,5 triliun di awal untuk menyokong kebutuhan operasional dari badan bank tanah. Tapi setelah itu badan bank tanah dipersilahkan untuk mencari sendiri anggaran pembiayaannya melalui kerjasama dengan swasta atau dengan siapapun juga. Mungkin termasuk asing. Kemungkinan termasuk asing. Karena Undang-Undang UCK juga sudah membolehkan asing untuk menguasai tanah di negeri ini. Jadi kalau mau ditanya apa tuh BUMN negara, atau itu badan bank tanah itu representasi negara atau representasi swasta? Atau representasi dari mana? Ini nggak jelas ya. Jenis kelaminnya nggak jelas ini. Ya, tapi yang pasti dia mencabut banyak kewenangan-kewenangan pemerintah daerah. Pusat saja sudah dilucuti ATR BPN-nya, apalagi di daerah. Jadi kita seperti mau kembali lagi kepada negara sentralisme. Ya, yang semestinya, kalau Anda juga mesti tahu ya, semua negara modern, walaupun dia sifatnya kontinental, ya, Jerman itu kan negara kontinental, Belanda kontinental, kecil-kecil ya. Belanda itu kan cuma sebesar Jawa Barat plus Banten. Itu bentuknya negara bagian loh. Ya, Amerika 1776 sampai sekarang merdeka hampir 250 tahun. Bentuknya juga federal itu, negara bagian itu. Ya. Rusia semua, ya, semua bentuknya itu negara bagian. Jadi artinya apa? Tidak akan mungkin satu kehidupan itu diperintah oleh satu pemerintah pusat yang sebetulnya tidak tahu persis persoalan detail dari masing-masing masyarakat atau wilayah. Ya, jadi itu seperti fitrah sajalah bahwa bentuk otonomi desentralisasi itu ya satu imperatif sosial yang jadi kebutuhan, keniscayaan gitu. Nah, kita sekarang berubah itu. Jadi apa yang dikritik pada tahun 2001 tentang sentralisme itu menjadi otonomi dan desentralisasi itu dicabut kembali dan kita kembali ke negara sentralisme, termasuk pertanahannya itu. Ya, jadi kalau Anda tertarik dengan membuat skripsi, misalnya melihat seperti apa sih desa Anda, kalau Anda tinggal di desa gitu ya, coba dicek. Ya, dalam 10 tahun terakhir ini, apa sih yang terjadi dengan potret land tenurial yang ada di desa Anda atau di tempat permukiman Anda. Ya, 10 tahun yang lalu kira-kira potretnya kayak apa, ya, yang sekarang ini kayak apa. Itu bisa aja pakai sketsa juga nggak apa-apa.
Ya. Syukur-syukur kalau ada data yang lengkap ya, itu bisa dicatat, kemudian dijadikan semacam sketch dalam peta begitu, sebaran penguasaannya kayak apa, begitu. Termasuk konteks lingkungannya, ya, daya dukung lingkungannya kayak apa. Ya. Ada nggak yang menyokong kampung Anda, desa Anda secara ekosistem, ya, artinya terjaga sungainya, terjaga, ada ruang tutupan hijaunya yang masih juga terjaga, ya. Kemungkinan terjadi longsor apa segala macam, itu bisa jadi potret bagus gitu ya untuk melihat tren perkembangan desa Anda, kampung Anda. Nah, kalau masing-masing Anda mau buat seperti itu sudah bisa jadi bahan dari satu skripsi ya, penelitian skripsi untuk melihat seberapa jauh sebetulnya daya dukung agraria, daya dukung lingkungan terhadap perkembangan jumlah penduduk, terhadap perkembangan penetrasi ekonomi, ya, terhadap perkembangan penetrasi kapitalis dan sebagainya. Lalu siapa yang kemudian tereksklusi dari tempat Anda itu, ya, yang tidak lagi mampu survive, bertahan di kampung Anda itu, dan harus pergi karena kehilangan tanah, karena tidak mampu lagi hidup, jualan warung, karena sudah masuk ke Indomaret, Alfamart, atau apalah segala macam. Itu aja udah bisa jadi bikin skripsi Anda itu. Di masing-masing desa Anda atau di masing-masing kompleks pemukiman Anda. Itu udah bisa. Yang mendasarkan diri dari potret tenurial itu sendiri. Tapi nanti kemudian Anda kapitalisasi, Anda tarik secara konseptual, ya, menurut S1 aja, ya, tentang peta perubahan land tenurial dengan perbandingan satu patok waktu ke patok waktu yang lain. Dan bisa dilihat rekam jejaknya itu. Siapa yang kemudian menjadi anggota dari kampung Anda itu, siapa yang baru, siapa yang terlempar, siapa yang masih bisa bertahan. Nah, itu sudah menarik itu untuk Anda jadikan sebagai skripsi. Nggak usah jauh-jauh harus pergi ke Afrika atau kemana, kampung Anda aja. Masih ada lagi pertanyaan? Silakan. Silakan. Terima Ada kasih lagi? Pak Atmo. Ya, sama-sama. Ayo, silakan. Siapa yang lain? Silakan Lutfi. Ya, Pak, saya izin bertanya. Ya, jadi kemarin itu saya sempat baca tentang perspektif kemiskinan di pedesaan yang kaitannya dengan kajian agraria kritis, di mana Sayoko itu memikirkan bahwa kemiskinan itu berakar dan bertalian erat dengan kajian keagrariaan, terutama yang ada di kemiskinan yang ada di pedesaan. Saya ingin bertanya Pak, untuk saat ini kan banyak sekali lahan-lahan yang ada di pedesaan itu dimanfaatkan untuk misalnya pembangunan rumah dan lain sebagainya, sehingga lahan-lahan produktifnya itu sampai sekarang untuk pertanian itu berkurang. Dan tapi kemiskinan ini kan bisa diselesaikan dengan reforma agraria dengan misalnya akses dan juga aset reform. Apakah dengan adanya kasus bahwa saat ini lahan itu berkurang, maka reforma agraria ini menjadi salah satu kebijakan yang memang bisa digunakan untuk mengatasi kemiskinan ataupun pengangguran di pedesaan, Pak? Atau sebenarnya ada beberapa kebijakan lain yang berkaitan dengan keagrariaan? Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya baik ya. Jadi yang mesti pertama-tama kita catat bahwa kalau kita bicara tentang agrarian reform, ya, atau land reform, itu dimensinya bukan hanya tanah ya. Tanah itu salah satu saja apabila potensi tanah itu memang masih bisa dijadikan faktor menghitung, mengkalkulasi ya terhadap usaha peningkatan kesejahteraan. Tapi ketika tanah itu tidak lagi bisa dikalkulasi karena sudah sedemikian terbatas, ya, maka ada aspek lain yang bisa kita pakai untuk menghitungnya. Jadi misalnya saja kita menyatukannya, mengintegrasikannya sebagai unit produksi, gitu ya.
Jadi kalau ada unit produksi, faktor-faktor produksi apa yang selama ini dijalankan masyarakat dalam konteks sebagai livelihood, ya, space-nya, sebagai ruang hidupnya, sumber untuk mendapatkan nafkahnya. Ya, nah itu bisa kemudian diapakan sebagai sebuah entitas faktor produksi, maka agrarian reform atau land reform itu harus menjurus atau harus mengurai tentang aspek faktor produksi itu sendiri, ya. Termasuk misalnya labor reformnya, ya. Kalau sebagian orang harus bekerja sebagai buruh, sebagai karyawan, sebagai tenaga kerja, maka yang harus dihitung itu adalah bagaimana kemudian sistem yang berlaku di dalam ketenaga kerjaan yang ada dalam faktor industri itu. Ya, kita dulu punya tuh namanya UU PBH, Undang-Undang Pokok Bagi Hasil. Itu artinya ada sebagian masyarakat desa yang tidak lagi punya tanah sehingga dia harus bekerja kepada petani kaya yang punya industri, entah beras, punya industri pangan, entah punya industri yang lain. Ya, itu bukan tidak terkena dengan aspek reform, bisa terkena. Lalu lahirlah Undang-Undang Pokok Bagi Hasil. Ya, dan Undang-Undang Pokok Hasil itu lebih tua daripada UU PA loh. Jadi zaman dulu saja di masa itu sudah terpikir bahwa yang pertama kali harus direform itu adalah UU PBH, Undang-Undang Pokok Bagi Hasil. Ya, karena sudah banyak petani Jawa yang tidak lagi punya tanah. Ya, sehingga mereka harus bekerja sebagai penggarap. Nah, jadi yang disasar pertama kali pada saat reform itu adalah bagaimana bagi hasil antara majikan dengan petani-petani penggarapnya itu. Nah sekarang karena mungkin lebih sophisticated, ya lebih canggih, tidak lagi hanya bersangkutan dengan soal sewa tanah atau penggarap atau apa, tapi sudah berupa industrialisasi pedesaan, maka itu bisa menjadi sasaran dari reform yang berkaitan dengan labor tenancy reform, misalnya ya, tentang hubungan kerja yang ada di industri itu bisa begitu, ya. Bagaimana, Saudara Lutfi? Bisa dipahami yang saya tanya, yang saya jawab? Iya, betul. Ya. Yang penting kan gini, ada satu pernyataan ya, bahwa kalau kita bicara tentang sumber-sumber agraria ya, tanah dalam hal ini ya, maka tidak banyak kesimpulan yang bisa ditarik kecuali bahwa hubungan manusia dengan tanah adalah ekspresi dari lembaga eksploitasi manusia atas manusia itu sendiri. Jadi maksudnya begini, kalau kita mengkaji masalah hubungan sosio-agraria, kesimpulannya cuma satu, bahwa pada umumnya hubungan sosio-agraria itu adalah hubungan eksploitasi manusia atas manusia yang lain. Ya. Jadi itu kalau ada bahasanya Perancis, bahasanya Bung Karno itu exploitation de l'homme par l'homme, de nation par nation, ya. Hubungan penghisapan manusia atas manusia yang lain dan penghisapan bangsa satu dengan bangsa yang lain, gitu. Nah, asumsi itu tuh apa? Yang sering menjadi dasar dari kerja para peneliti, kerja para analis, ya, kerja para peneliti, bahwa kita mesti bersandar pada kecurigaan bahwa ketika orang itu dipekerjakan di dalam industrialisasi pedesaan, ketika orang itu dipekerjakan dalam satu hubungan tenurial, tenancy, penyakapan, ya, atau orang itu bekerja di dalam hubungan patron klien, ya, majikan dengan karyawannya, kulinya atau buruhnya, ya, itu indikasi bahwa satu pihak mengeksploitasi pihak yang lain, itu besar kemungkinan terjadi, begitu loh. Ya, dan itu menjadi sasaran dari reform dalam pengertian yang luas, termasuk agrarian reform.
Jadi ketika orang itu terlepas dari tanahnya, lalu apa yang terjadi dengan dia? Ketika dia harus menggeser, switch, ya, relokasi pada lembaga sumber nafkahnya yang baru. Ya. Jangan-jangan sumber nafkah yang baru yang terlepas dari masalah tanah itu cermin dari kekalahan dia pada lembaga yang semula. Gitu. Ya. Dia menjadi pecundang, dia menjadi pengungsi agraria, ketika dia tidak lagi bertahan dari lembaga yang lama. Sebagai petani penggarap, dia jatuh menjadi dari petani gurem menjadi petani penggarap, menjadi petani landless. Lalu dia bekerja ke tempat yang lain, yang tidak lagi berhubungan dengan tanah secara langsung. Ya. Tapi tempat dia shifting bergerak ke tempat yang lain itu, misalnya dalam satu program industrialisasi pedesaan, entah mengurus apalah di situ, itu biasanya kurang lebih potretnya akan sama saja ketika dia masih di tanah gitu. Ya, karena status dia ketika bergerak ke subsektor yang lain atau sektor yang lain non farm itu statusnya sebagai pengungsi agraria, bukan sebagai unsur manusia utuh yang mencari tantangan baru, bukan. Ya. Tapi sebagai pengungsi, kalau di kota dia menjadi Pak Oga, kuli pasar, peminta-peminta, badut di pinggir jalan atau apa gitu. Maka sebagai badut di perapatan-perapatan itu pun dia ada dalam konteks eksploitasi oleh majikannya yang memberi baju badutnya, yang memberi makan siangnya supaya punya energi goyang-goyang di perapatan segala macam. Karena status dia ketika jadi badut itu dia pengungsi agraria itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi hubungan sosio agraria itu intinya selalu berupa sebuah proses penghisapan manusia dengan manusia yang lain. Itu juga jadi kayak semacam kesimpulan saya juga itu. Setelah menekuni kajian agraria sekian puluh tahun, kesimpulan saya cuma satu, hubungan manusia atas manusia dalam konteks hubungan pertanahan itu adalah hubungan eksploitasi, penghisapan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Makanya penting itu isu agrarian reform dan land reform itu tetap akan menjadi hal yang krusial yang selalu akan up to date ya, selalu akan up to date dan perlu diupdate, selalu aktual ya, dia tidak pernah selesai sampai kapanpun. Sampai di Amerika pun hari ini isu-isu seperti itu tetap terjadi ya. Mas Ari ini udah 10.40 dan sudah ada Mbak Ibu Heru juga nih ya, sebagai itu 11.25 Prof. Ya. Oke, baik teman-teman. Ya, terima kasih Prof. Amo. Teman-teman sebelum diakhiri, boleh aktifkan kamera semua. Kita akan ada sedikit kita ingin mendapat kesan-kesan teman-teman semua gitu ya. Silakan teman-teman check in, klik link tersebut, tulis satu kata gitu ya, kesan, pesan terkait, boleh non-phrase juga gitu ya. Jadi dua kata yang bersambung gitu ya, satu kata yang bersambung. Silakan teman-teman masukkan gitu ya, langsung check in. Kita akan apa kesan teman-teman terhadap KRA, apapun itu gitu ya. Silakan. Mas Ari. Ya. Memusingkan. Ya, Bu Heru. Ya, saya masuk Bapak udahan, orang saya mau dengarkan Bapak. Terlambat saya karena bereskan yang lain. Silahkan semua check in. Ilmu mahal, iya dong. Nggak semua bisa ke TKSDAL ya Pak. Iya. Tingkatannya harus melewati itu tadi ya. Itu harus mutih terus apa lagi Mas Ari itu? Harus ke gua gitu ya. Waduh, dikira manusia baheula ini. Silakan. Kerjaan rumah apa, nyapu, ngepel. Ya. Nanti
di-save ya Mas Ari ini. Iya. Kita Baru 21. sampaikan besok di Lokakarya itu peminatan. Tanggal berapa tanggal? Oh, hanya satu yang bilang rumit tapi menarik ya. Yang lainnya apa nih, saya nggak sempat memantau. Ini Pak, rumit tapi menarik. Bikin Ada yang ketar-ketir, ruwet, ilmu mahal, mencerahkan pekerjaan rumah. Saya tadi nyambi juga pekerjaan rumah. Iya, iya. Sudah bikin pusing ya, begitulah kira-kira. Kritis. Oke. Baik. Oke, jadi terima kasih teman-teman. Gitu saya kembalikan ke Bu Heru. Lu saya nggak mau mulai kok, mau dikembaliin gitu gimana? Iya. Nggak apa-apa Mas. Bu Heru. Enggak, saya mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman karena mahasiswa ini tuh mahasiswa angkatan ini Pak Amo, ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang menurut saya ini mahasiswa angkatan luar biasa. Wah, jadi keren ya. Mereka itu kritis gitu ya. Lalu juga kerjasamanya juga bagus gitu. Jadi tidak hanya menonjol secara individu, tetapi juga mudah-mudahan secara kelompok gitu ya. Dan saya ya oke lah kita punya 33 gitu ya, di 33 mahasiswa yang mengambil peminatan TKSDAL, tapi saya yakin yang 33 itu adalah orang-orang terpilih karena dia bisa memilih ilmu mahal gitu ya, memilih untuk menekuni ilmu mahal tadi, ilmu yang ruwet, ilmu yang high level, yang bikin puyeng dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan nanti ketika skripsi kita semua di divisi karet bisa mendampingi mereka untuk menghasilkan sesuatu yang juga luar biasa gitu Pak. Jadi saya apresiasi sekali kepada teman-teman ini ya. Terima kasih sekali betul-betul. Angkatan ini saya merasa angkatan yang luar biasa. Meskipun online terus gitu ya, tapi tetap semangatnya tak pudar. Gitu aja Mas Ari dari saya. Ya baik, terima kasih Mbak Eri, terima kasih Mas Ari.